Halo saudara, kita kembali lagi membahas perkembangan terkini kehidupan bangsa ini yang mempunyai sejarah masa lalu, sekarang dan akan datang. Inilah konten yang membahas tentang pilihan presiden berdasar perspektif yang mencerahkan, di mana banyak pendekatan dapat dilakukan dalam membahas fenomena-fenomena pilihan presiden terkini. Kita saat ini membahas dari segi novel idealis, di mana di sini faktor waktu tidak kita bahas. Faktor di luar waktu. Yang ada adalah suatu tempat di mana ada ruang, di mana di ruang itu bertemu semua lapisan masyarakat, baik itu dari generasi baby boom kalau masih hidup, di mana di situ ada generasi Z, di mana di situ ada generasi Y, di mana di situ ada generasi milenial, dan di mana di situ ada generasi Z atau Gen Z. Nah, saudara, mengapa kita memakai pendekatan berdasar novel idealis, bukan pendekatan novel romantik Yunani atau romantik Greek romantik, Greek Romawi. Tetapi kita menggunakan pendekatan idealis, di mana setiap peristiwa dapat berkumpul dari segala masa dan mereka bersatu dalam suatu ruang, dan di ruang itu terjadi suatu pertukaran pendapat, dan di situ terjadi suatu dialektika antara satu generasi dengan generasi yang lain untuk memandang suatu persoalan yang sama yang dihadapi oleh bangsa ini, di mana saat ini kita betul-betul menghadapi sesuatu zaman yang krusial. Sesudah 70 tahun lebih kita merdeka, hampir 80 tahun 2025. Pada saat ini kita sungguh-sungguh menghadapi suatu titik kritis atau garis persilangan, di mana di sini mempersoalkan masa lalu atau masa mendatang. Oleh karena di dalam kenyataan survei elektabilitas menunjukkan Gen Z kurang mempunyai wawasan tentang masa lalu. Jangankan masa yang jauh sebelum orang tuanya ada, sebelum Indonesia ada, sebelum tahun 65, tahun 45 itu jelas suatu generasi yang lain, generasi kakek atau bahkan buyutnya. Sementara generasi ayahnya adalah tahun 98 tentang reformasi. Sehingga dalam survei elektabilitas dinyatakan oleh berbagai pendapat lembaga survei bahwa generasi Z kurang paham tentang reformasi. Bahkan seorang tokoh dari partai yang mendaku sebagai representasi Gen Z, dia menyatakan dengan enteng, "Saya tidak tahu tentang reformasi, oleh karena saya saat itu belum lahir." Apakah demikian, saudara? Kita lantas melupakan masa lalu. Baik, kalau mau melupakan masa lalu, sekarang kita persempit ruangnya dalam satu ruang yang sama, yang berbeda dengan pendekatan novel romantik Yunani yang betul-betul memperhatikan perbedaan masa lalu, sekarang dan akan datang, sehingga dalam proses kebersamaan penceritaan para pelaku sejarahnya ada waktu-waktu yang berbeda menurut sejarah secara kronologis. Dari waktu ke waktu ada peristiwa dan tokoh yang berbeda. Namun ketika mendapati masalah yang bersama dengan melemparkan waktu di luar semuanya itu,
kita pendekatan yang paling cocok betul adalah romantik idilik, bukan, tetapi novel idilik, di mana di situ lebih dipentingkan bagaimana persoalan yang sedang dihadapi bersama, substansi persoalan yang sedang menjadi masalah bersama, problematika bersama, dan itu membutuhkan pemecahan bersama, baik itu oleh orang tua, baik itu oleh orang muda, baik itu oleh orang yang lebih muda lagi. Semuanya sama-sama manusia, di mana sebagai umpamaan misalnya pada saat ini tokoh-tokoh anak Gen Z bertemu dengan Soekarno, dan pada saat itu mereka bersama berdialog dapat diibaratkan seperti generasi sesudah Chrisye meninggal dunia tetap dapat bernyanyi bersama Chrisye di dalam suatu layar bersama, oleh karena artificial intelligence atau teknologi AI dari revolusi industri yang memungkinkan Chrisye dihadirkan kembali dalam film soundtrack atau film menyanyi bersama. Demikian juga bila kita adalah Gen X yang suka membaca novel-novel Koping Ho, tentu kita sangat merindukan suasana begitu indahnya pembacaan novel cerita silat yang bersambung dan panjang, bukunya kecil tetapi tebal-tebal, dan itu membawa imajinasi kita melayang-layang ke negeri daratan Tiongkok dengan tembok besarnya, dengan para pendekar dan para kaisar serta para empu pintar di sana. Nah, di sini sebagai Gen Z yang merindukan keadaan itu tetap dapat menghadirkan semua masa lalu memori itu pada saat ini. Dan itu masalah-masalah kita pertemukan dengan kekinian, dengan kondisi yang kontemporer, dipertemukan dengan generasi Y, dengan generasi milenial, dengan generasi Z atau Gen Z. Nah, saudara, dari semua masalah zaman yang berbeda dengan kontradiksi yang berbeda itu, tetap ada persamaan-persamaannya. Persamaan-persamaan ini merupakan hal-hal yang prinsip, yang hakikat, dan itu dapat kita pilah dalam kelompok-kelompok besar. Katakanlah kalau dulu zaman Orde Baru ada yang disebut garis-garis besar haluan negara, yang sejak zaman reformasi GBHN itu ditiadakan. Lantas setiap kepresidenan, setiap masa kepresidenan mempunyai haluan sendiri di dalam melakukan program-programnya, hingga pada presiden yang terakhir yang sedang memerintah sekarang dikenal sebagai sebutan nawacita atau revolusi mental, dan semuanya itu dapat dipertanyakan apakah dapat tumbuh subur dan hidup baik dan berkembang serta terlaksana semua cita-cita dan janji-janji politiknya. Apakah itu dapat terlaksana? Walaupun apapun kondisinya, tetap mesti mendapat suatu jawaban dari pertanyaan apakah itu tetap memenuhi pada haluan yang utama, garis yang utama, prinsip yang utama, dasar yang utama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 meskipun sudah diamandemen, dan naskah proklamasi. Dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu diruntutkan semua hal yang menjadi pemikiran para pendiri bangsa, yang sampai sekarang akan tetap relevan dan sampai kapanpun akan tetap relevan, dengan 5 sila yang menjadi pegangan utama sebagai ideologi bangsa, sebagai dasar negara, sebagai falsafah hidup bangsa. Nah, kita dengan membahas tentang novel idilik yang meniadakan soal waktu ini, kita dapat mendiskusikan segala sesuatu yang bersifat kebangsaan ini dengan satu titik temu, yaitu Pancasila.
Apakah kita tetap memegang nilai-nilai di dalam Pancasila? Apakah kita tetap melihara nilai-nilai luhur itu? Apakah kita tetap setia kepada Pancasila? Dan itulah harapan dari para pendiri bangsa. Dan ini terus dan terus dijaga secara kontinu, berkelanjutan dan konsisten oleh para tokoh-tokoh pelanjut Pancasila yang memegang dengan teguh-teguh, dengan teguh dan teguh tentang Pancasila itu, yaitu kesetiaan pada Pancasila sebagai dulu disebut sebagai asimat revolusi, dan ini akan membawa bangsa Indonesia di dalam kancah dunia yang luar biasa luas dengan kepribadian Indonesia sendiri, yaitu kepribadian Pancasila. Itulah saudara-saudara tolok ukur ujian kita pada saat ini, meskipun kita dari generasi baby boom, dari generasi X, generasi Y, generasi milenial, serta Gen Z, tetap yang harus kita bahas, apakah 5 sila itu nilai-nilai di dalamnya tetap kita pegang. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ketika kita menghadapi masalah-masalah di dalam pemilihan presiden kali ini yang ditengarai banyak sekali hal yang melenceng dari nilai-nilai luhur itu, kita tetap harus mencerminkannya, menghadapkannya, menilainya, menimbangnya, dan mengukur segala sesuatu dengan kejernihan hati nurani dan kehidupan yang takwa serta rendah hati untuk bercermin apakah betul sudah kita lakukan nilai-nilai luhur dari ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai luhur dari kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai luhur dari persatuan Indonesia, nilai-nilai luhur dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta nilai-nilai luhur yang ada di dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada saat ini satu hal dituntut bagi kita semuanya untuk bercermin dengan pendekatan novel idealis ini, yaitu apakah kita betul-betul jujur terhadap semuanya itu. Apakah kita betul-betul jujur terhadap hati nurani kita? Apakah kita betul-betul jujur terhadap semuanya, dan semuanya adalah originalitas yang kita kemukakan, yang kita ajukan dan kita kemukakan, serta pegangan kita originalitas, yaitu keaslian diri kita sebagai bangsa yang berintegritas, sebagai manusia yang berintegritas, bukan sekedar pencitraan, bukan sekedar upaya mencari elektabilitas.